Sahabat dan pemirsa, nah saya masih bersama Gondrong. Ya. Ayo Gondrong lagi, Ya, semuanya lagi ngayak ini, Pak. lagi ngayak. Ya. Oh, ngayak ngaduk ya, lagi ngadukan. Mau ngelepa ini, Pak. Ya, ini kalau jadi untuk pembangunan rumah tahfidz bagi anak-anak nelayan ya, Bro. Ya. Ini duurnya berapa ya, Bro? Apa tingginya? Iya, tinggi berapa ini? Tingginya Tinggi hampir 16. lebih, Pak. Ada 17 atau berapa itu? Untuk pilarnya aja berapa, Bro? Lebar pilarnya. Tinggi. Tinggi 16 pilarnya ya 16-an lah. 16 meter. Oke sahabat dan pemirsa, ini sebenarnya bangunan harus jadi, tapi ini sudah berapa tahun nggak jadi karena terkendala semen. Makanya teman-teman kalau mau bareng-bareng bersedekah, Ya, monggo. mau ikut kami di pintu surga, karena al-bahilu qoribun minanar wa ba'idhu anil jannah. Orang yang medit bahil akan didekatkan dengan neraka, wa ba'idhu anil jannah, dan dijauhkan dari surga. Ayo sahabat, saya berharap rekan-rekan yang mau titip semen, titip cat, titip keramik, Ya, monggo. Gendrong ya. Ya, monggo. Oh, Mumpung masih mumpung masih ada ada waktu. lowongan ya. Jadi umur kita nggak tahu. Nah, Balapan ya. Kemarin ada teman yang lagi wawancara, duduk di sebuah ruangan salah satu kantor, ternyata dosa mengendaki lain. Mau sedekah Ya. enggak bisa ini. Yang penting niatnya dulu, niat bersedekah, niat berinfak. Nah ini bangunan ini sudah sangat mega ini. Halo, nah, barangkali teman-teman mau bersedekah, berdonasi, saya tidak nolak. Karena begini, kemarin ada orang datang ke rumah, Bu, saya mau titip semen. Oh enggak, saya nggak terima bantuan. Loh, emangnya Bu Haji sendiri yang mau masuk surga, masa saya nggak boleh? Iya kata. Ya. Akhirnya saudara bareng-bareng, masa mau berbuat baik nggak boleh? Boleh. Akhirnya saya bilang sama ibu, Bu, udahlah, kalau orang yang mau nyumbang ditampani, mereka toh berkeinginan berbuat baik, jangan ditolak setiap kebaikan orang. Jadi saya tidak menolak sedekah dan donasi Bapak dan pemirsa semua ya. Halo, siapapun yang mendengar silakan berdonasi atau datang ke Jalan Brawijaya nomor 46 Tegal di rencana pembangunan rumah tahfidz ya. Ada rumah tahfidz yang sedang dibangun khusus untuk nelayan, agar para nelayan anak-anaknya pinter, tidak dibodohi ya. Karena apa? Sekarang banyak orang pinter tapi nggak minteri. Pinter saja nggak cukup sahabat, harus pinter dengan punya hati. Kecerdasan intelektual harus dibagi dengan kecerdasan kolbu, kecerdasan hati, sehingga tidak menipu. Sebab koruptor yang memakan uang triliunan uang negara itu justru orang-orang pinter. Kalau orang-orang pondokan mana ada? Ya orang pondokan paling ngulang ngaji. Jadi sahabat-sahabat dan pemirsa, kalau mau bersedekah silakan. Saya tidak menolak. Mari kita bareng-bareng untuk ketemu di jannah. Sekali lagi, orang yang medit, orang yang kikir akan didekatkan ke neraka, dan ba'idhu anil jannah, dan dijauhkan dari surga Allah. Maka sahabat-sahabat semua, sekali lagi kami berharap kepada teman-teman yang mau berdonasi, silakan hubungi di 0813 1693 7114. Oke, atau langsung menghubungi kami di Jalan Brawijaya nomor 46 Tegal, biar cepat jadi. Nah ini bangunannya masih jauh dari sempurna, masih jauh, halamannya juga masih peteng, masih buat gulita. Kami ikut tongkrong bersama teman-teman ini, ikut memviralkan betapa indahnya kalau kampung nelayan ini menjadi sebuah kampung yang modern, di mana pembangunan rumah tahfidz dan rumah-rumah hebat sudah mendominasi. Kalau dulu rumahnya masih bibit, tanahnya masih lantainya tanah. Dan sekarang saya bersyukur, kemarin saya ketemu dengan salah seorang nelayan yang mengatakan bahwa dulu nyari ikannya gampang, tapi cari untuk makan dan rumahnya susah. Dan sekarang cari ikannya susah, tapi kenyataannya adalah banyak rumah-rumah yang mewah. Meskipun tidak semuanya ya, rumah mewah hanya didominasi di tepi-tepi jalan. Nah sekarang yang di
itu masih banyak rumah-rumah kumuh. Karena menurut Profesor Rohmi Dauri ada 1,3 juta masyarakat nelayan yang hidupnya masih miskin, yang menyebar di 147 kota dan kabupaten. Untuk itu kami berniat membangun rumah tawhid ini agar anak-anak nelayan menjadi anak-anak yang cerdas, dengan pinter, dengan cerdas, maka tidak mudah dikibulin oleh orang-orang yang berniat jahat. Baik sahabat dan pemirsa, saya tunggu niat baik Bapak dan Ibu untuk merampungkan rumah tawhid ini. Tetap salam sehat sugi selawase, salam interaksi untuk kita semua. Nah, ini ruangan dalamnya masih berantakan, masih belum tertata rapi, dan kami masih sangat membutuhkan uluran sahabat semua untuk membeli semen. Ya, jadi kalau bapak-bapak, ibu sekalian pengen mendonasikan, monggo saya tunggu. Sekali lagi sahabat dan pemirsa yang ada di mana saja, kami memimpikan sebuah tempat yang indah dan mewah untuk ruang belajar yang nyaman, yang ramah terhadap anak-anak, sehingga kecerdasan intelektual apabila tidak diimbangi dengan kecerdasan hati, maka akan terjadi aksi tipu-tipu. Ya, ini kita lihat semua nih, ruangannya masih belum jadi ya. Rencananya untuk anak-anak nelayan atau siapapun orang tua yang kepingin menghafal Al-Quran dengan makhraj yang benar ya, dengan tajwid yang benar, kami sengaja akan menghadirkan guru-guru yang hafal Quran. Ya, untuk apa sih sebenarnya? Ya untuk agar sholat kita, pembacaan Al-Quran itu tahu makhrajnya, tahu maknanya. Nah, jadi kami sekali lagi mohon bantuan dari sahabat dan pemirsa yang ada di rumah. Monggo, kami tidak menolak. Karena ada salah satu teman kita, oh Pak Tambari bisa merampungkan, hakul yakin. Betul, saya juga terima kasih atas sarannya. Tapi apa salahnya kita mau berbagi dan mau mengajak mereka? Karena tadi saya sudah katakan bahwa saya didatangi oleh seseorang, istri saya menolak mau nyumbang semen. Padahal satu DO ada kurang lebih ada 30 sak ya kalau nggak salah begitu. Ketika ditolak, nah ternyata dalam perkembangan ekonomi nelayan yang tidak menentu, akhirnya istri saya bilang lagi, Pak, itu orang yang dulu mau nyumbang datangi aja. Nah, artinya bahwa berbuat baik itu jangan dipikul sendiri. Kalau ada orang yang mau berbuat baik, silakan. Termasuk saya menawarkan diri, monggo yang mau berdonasi bisa ke tempat kami, bisa ikut membantu menyelesaikan rumah tawhid ini untuk kepentingan bersama. Ya sahabat, sebenarnya terus terang bukan agak malu. Ya memang harus begini, nilai-nilai kegotong royongan di Indonesia. Kalau kita lihat di Spanyol, saya pernah datang ke sana di daerah Cordoba. 800 tahun di sana pernah berjaya Islam, tapi kini hancur luluh lantah oleh serangan Napoleon Bonaparte, sehingga masjid yang besar, yang megah dikuasai oleh agama lain. Nah, setelah saya tanya apa persoalannya, di sana tidak ada manakib, tidak ada muludan, tidak ada tahlilan, tidak ada kegotong royongan. Kuncinya gotong royong. Nah, karena tidak ada kegotong royongan sehingga mudah dipatahkan. Sekarang tinggal 10% Islam di Spanyol, itu pun berada di pinggir-pinggir kota. Karena pada saat itu kalau yang tidak mau ngikutin agama kami, maka kamu akan saya bunuh atau kamu pergi dari negara ini. Kebanyakan pergi mengungsi karena tidak mau menggadekan keimanannya, tidak mau beralih kepada Tuhannya, tidak mau beralih agamanya. Dan kebetulan saya ke sana. Artinya tidak jare-jare, saya membuktikan sendiri, oh iya memang sebuah masjid yang megah, masjid itu sekarang sudah dikuasai oleh agama lain dan oleh negara Spanyol. Sekarang tidak dipakai untuk kegiatan keagamaan, tapi menjadi objek wisata budaya. Nah, kalau tidak salah di Grenada di sana. Saya datang ke sana, ke Masjid Cordoba, dan saya membuktikan sendiri. Maka Indonesia kami berharap, meskipun kita bukan saudara seiman, tapi minimal kita saudara sekemanusiaan. Untuk perang yang di Timur Tengah, saya berharap sudahlah hentikan. Saya yakin kalau Amerika menghentikan, mungkin tidak ada serangan balik dari Iran.
Sekarang Israel telah luluh lantah, dan sebaliknya umat Islam yang ada di Palestina sedang mengalami keporak-porandan. Untung dan bersyukur kami di Indonesia tidak terjadi perang. Oke sahabat dan pemirsa, jangan lupa terus salam interaksi, salam kebudayaan, salam sehat, suki selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.